Kemudian metode penelitian pendidikan, ini bab 2, yaitu membahas tentang landasan teori, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis. Dalam landasan teori bab 2, kita sedang menguraikan atau sebetulnya sedang menginterpretasi beberapa teori-teori yang berkaitan dengan variabel di judul yang kita angkat. Teori itu adalah seperangkat konstruk atau definisi dan proporsi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Jadi itu teori. Jadi teori itu seperangkat konstruk atau definisi yang fungsinya itu untuk melihat fenomena secara sistematik berdasarkan hubungan antar variabel dengan variabel. Di dalam menguraikan variabel yang kita angkat di judul, itu penulis sedang berupaya nanti ya, kita berarti berupaya variabel yang kita angkat ini mampu melahirkan teori. Mampu melahirkan teori yang teori tersebut nanti akan ya dipakai oleh peneliti selanjutnya. Jadi siapa saja boleh membuat teori boleh, tapi dengan catatan suatu teori itu harus dapat diuji dulu kebenarannya, karena kalau tidak diuji dia tidak disebut sebagai teori. Dalam kasus yang berkembang di media sosial terkait kasus begal nasab ya, tentang batalnya nasab dari kalangan Ba'alawi, itu yang disebut tesis, berarti nanti harus ada antitesisnya. Karena itu tesa berarti harus ada antitesanya supaya nanti bisa melahirkan sintesa. Nah, pada posisi sekarang dia menggali beberapa referensi yang sifatnya manuskrip karena yang didalaminya berhubungan dengan dia melihat satu masalah terkait kebenaran. Apakah nasab ini benar atau tidak? Kemudian dicari beberapa referensinya. Karena berhubungan dengan sejarah, maka yang dicari paling bagus adalah manuskrip. Manuskrip ini catatan-catatan yang memang sejak lama. Kebetulan dia menemukan catatan dari abad keempat atau abad kurun pada saat itu. Ada tulisan yang menyatakan bahwa seorang yang bernama Ubaidillah itu bukan keturunan dari Ahmad bin Isa al-Muhajir. Berarti artinya dari Ubaidillah yang melahirkan Ba'alawi dan seterusnya ke bawah itu batal karena di catatan sejarah pada abad tersebut tidak ada nama yang tertera. Jadi karena tidak ada nama tertera, abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 tiba-tiba muncul ada nama itu, diakui kebenarannya oleh pengikut pada abad ke-8 dan seterusnya. Sehingga ketika disandingkan dalam penelitian yang bersifat sejarah, tentu manuskrip tertua lah yang akan diterima. Dan beredarlah satu tesis bahwa yang mengatakan menurut dia, berarti kan teori, menurut dia bahwa bahwa seorang anak yang bernama Ubaidillah itu bukan keturunan dari Ahmad bin Isa al-Muhajir. Berarti kan dia mengeluarkan satu teorinya adalah maka marga Ba'alawi yang ada di Nusantara itu tidak tersambung pada Rasulullah berdasarkan dari penemuan dia. Ya boleh, dia udah diuji cobakan teorinya. Tinggal nanti ada antitesa tidak? Ada semacam penggugat tidak dengan berdasarkan teori-teori yang digali yang bisa memberikan perlawanan terhadap teori yang sebelumnya. Jadi satu teori ini dari Kiai Iman sudah melahirkan satu perangkat konstruk atau satu proporsi yang dia berfungsi untuk melihat satu fenomena yang sistematik. Jadi dia melahirkan satu teorinya adalah nasab Ba'alawi ini tidak lagi sepadan, tidak lagi sesuai karena tidak adanya kaitan dengan referensi pada abad ketiga, keempat yang menyatakan bahwa Ubaidillah itu adalah anak dari Isa. Tapi kan sekarang muncul abad ke-8, ke-9, nah, maka tentu yang diterima adalah manuskrip. Jadi tinggal kita lawan lagi dengan teori. Dia mengeluarkan teori, kita mengeluarkan teori. Karena teori itu bersifat konstruk dan sifatnya tidak absolut, maka teori ini nanti bisa dibantah. Apakah teori ini bisa diterima atau bisa dibantah, atau memang teori ini absolut kebenarannya, bukan benarnya, absolut kebenarannya. Nah, tapi harus diuji. Ketika kita melahirkan satu statement, yang statement tersebut bersifat teori, nah teori ini berarti argumentatif, maka harus diujikan terlebih dahulu. Bila belum diuji, maka tidak akan bisa melahirkan teori.
Teori bisa kebenarannya diterima, bisa kebenarannya ditolak. Teori bisa kebenarannya artinya setelah lama kemudian baru ditemukan teori yang baru, teori yang lama sudah tidak lagi berlaku, muncul teori yang baru, itu bisa disebut sebagai teori. Karena teori ini kan hanya sebatas apa yang sudah dikonstrukkan oleh peneliti. Kalau misalkan Al-Quran, hadis, itu kan bukan disebut teori karena sudah mutlak benarnya. Itu tidak bisa disandingkan sebagai teori, itu hanya dijadikan sebagai landasan syariah untuk memperkuat apa yang nanti kita argumentasikan. Tapi kalau kita sandingkan teori dengan Al-Quran dan hadis, maka Al-Quran dan hadis ini yang sifatnya mutlak benarnya, sementara teori ini masih bersifat kebenaran, tidak mutlak benarnya, maka tidak bisa dalam penulisan bab 2 nanti kita menyandingkan teori dengan Al-Quran. Tapi kalau memposisikan Al-Quran sebagai dasar utama kita, itu boleh. Jadi dasarnya sudah ada, sudah jelas. Qurannya sudah jelas, hadisnya sudah jelas, baru kita merumuskan satu teori berdasar teori itu ijtihad ya. Ijtihad kita yang kemudian lahirlah satu interpretasi penafsiran kita atas apa yang berkembang dihubungkan dengan Al-Quran sebagai pedoman mutlak dan hadis sebagai pedoman mutlaknya. Jadi teori ini bisa benar, bisa salah. Kesimpulan kita ini nanti bisa benar, bisa salah. Bisa diterima, bisa tidak diterima. Yang jelas kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan. Jadi itu teori. Kemudian teori merupakan alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep atau definisi dan proporsi yang disusun secara sistematis juga. Ini menurut Profesor Sugiono. Teori ini memiliki 3 fungsi, bisa menjelaskan sebagai explanation, bisa meramalkan sebagai prediction, bisa mengendalikan sebagai controlling. Nah, suatu teori harus diuji kebenarannya, bila tidak, maka itu bukan disebut sebagai teori. Jadi teori akan diterima, akan diakui kebenarannya apabila sudah mengalami pengujian. Teori belum bisa diterima kalau belum bisa diuji kebenarannya. Maka teori itu bersifat argumentatif karena sudah diujikan terlebih dahulu. Nah, contoh teori. Misalkan ini teori, banyak teori ya. Ini contohnya. Mengapa besi kalau kena panas memuai? Kita punya besi rel kereta api ketika kena panas itu akan memuai, maka renggang antara jarak sambungan di besi rel kereta api itu kan ada renggangnya. Jadi menjaga ketika kena panas besi itu memuai, karena ada teori bahwa besi ketika kena panas itu akan memuai. Nah, maka ketika kita jawab karena pada saat besi dipanaskan, misalkan bla bla. Nah, jawaban itu adalah jawaban yang bersifat menjelaskan. Jadi teori yang menjawab dari mengapa besi kalau kena panas memuai, itu berarti tujuan teorinya adalah sebagai explanation atau menjawab. Nah, kemudian yang kedua, contoh soalnya lagi, kalau besi dipanaskan sampai suhu 75 derajat lebih, 75 derajat Celcius lebih, kira-kira berapa pemuaiannya? Nah, ketika dijawab, kalau besi sampai 75 derajat bahkan lebih, pemuaiannya maka akan terjadi sekian sentimeter. Nah, itu berarti jawabannya untuk prediction, sebagai peramalan. Kemudian, berapa jarak sambungan rel kereta api yang paling sesuai dengan iklim di Indonesia sehingga kereta api jalannya tidak terganggu karena terjadinya pemuaian pada sambungan? Jawabannya ini sebagai controlling, pengendalian. Jadi jaraknya harus 5 cm, 2 cm, 3 cm, jaraknya sebagai controlling, sebagai pengendali. Suatu teori akan mengalami perkembangan, dan perkembangan itu terjadi apabila teori sudah tidak relevan dan kurang berfungsi lagi untuk mengatasi masalah. Jadi teori bisa saja yang dulu itu masih berlaku, ada juga yang dulu itu sudah tidak berlaku sesuai dengan seiring perkembangan zaman. Zaman dulu kita masih menerima teori evolusi manusia, bahwa manusia itu berasal dari hasil evolusi. Jadi perubahan yang sangat lamban dari mana? Dari proses perubahan dari binatang menuju manusia setengah tegak, kemudian menjadi manusia yang tegak. Itu dulu mungkin kita masih zaman-zaman ya zaman jahiliyah lah, kita menerima teori itu. Tapi ketika berkembang saintis, kemudian berkembang juga agama, kemudian berkembang ilmuwan-ilmuwan yang religi, ternyata teori itu dibatalkan bahwa manusia tidak mengalami evolusi, bahwa manusia itu
berdiri tegak, tegak-tegaknya ketika dia dilahirkan dalam keadaan sempurna, tidak mengalami evolusi. Maka teori yang mengalami perkembangan, teori itu hancur, kemudian muncul lagi teori yang kedua. Nah, teori yang kedua ini menyatakan bahwa teori ini menggugurkan teori yang lama. Jadi bisa saja, karena sudah tidak relevan lagi. Dulu misalkan, ada teori kalau contoh mungkin hayalnya, bahwa kalau misalkan kita umpamanya supaya terhindar dari gangguan makhluk halus, kita harus umpamanya ini teori, tapi ini tidak bisa disebut sebagai teori karena mistis ya, tidak bisa dijadikan sebagai kebenaran yang bisa diterima. Tapi ini anggap contoh lah, harus kemana-mana itu harus bawa ini supaya tidak kena gangguan sihir. Nah, kemudian berkembang lagi dengan seiring perkembangan zaman, digitalisasinya sudah pesat. Jadi hal-hal seperti itu kan tidak bisa lagi kita gunakan. Sudah tidak lagi zamannya. Sekarang sudah zamannya digital, semua sudah bisa dikendalikan dengan alat yang canggih gitu. Nah, maka teori yang lama itu sudah tidak lagi relevan. Kemana-mana harus bawa itu, misalkan bawa sesuatu benda, yang benda itu dijadikan sebagai pusaka. Karena zaman sekarang yang menjadi benda pusaka itu misalkan kemana-mana supaya kita merasa lega, tidak ada kekhawatiran. Dulu mah harus bawa mantra ini, mantra itu. Tapi kalau sekarang kemana-mana, mau jalan kemanapun, harus bawa umpamanya dengan digital. Harus mempersiapkan sinyal yang kuat umpamanya. Berarti kan artinya teori yang kedua ini disesuaikan dengan masalah karena sekarang sesuai dengan situasi dan kondisinya. Maka dalam perkembangan penulisan karya ilmiah kita nanti, metode-metode dalam manajemen hafalan Quran itu seiring terus berkembang dari metode-metode yang terdahulu sampai metode yang sekarang itu terus mengalami perubahan, perkembangan yang pesat karena kebetulan, kecuali yang eksak ya, karena memang disiplin-disiplin yang dibahas dalam perkembangan ini yang mengalami perubahan itu bersifat sosial sehingga dinamis, tidak statis. Nah, jenis-jenis teori ada teori koherensi atau konsistensi, the consistent or coherence theory of thought. Jadi kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan yang lainnya yang sudah lebih dahulu diketahui, diterima dan diakui sebagai benar. Ini artinya menguji satu pernyataan atau suatu ilmu dengan pernyataan yang koherens atau lama. Jadi konsisten atau tidak. Kemudian teori koresponden yaitu atau correspondence theory of thought, pernyataan-pernyataan yang dianggap benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Singkatnya, menguji satu pernyataan ilmu dengan objek fisik realita. Kalau misalkan kita simpulkan teori coherence atau teori konsistensi ini, ya teori yang dari dulu sampai sekarang berdiri tegak, itu konsisten. Contoh misalkan bumi ini bulat. Ada orang yang sekarang mengatakan bahwa bumi ini datar. Nah, sekarang banyak orang yang masih diterima, masih kesesuaiannya, atau misalkan konsistensinya, ternyata ternyata bumi ini bulat. Atau misalkan bumi ini yang mengelilingi matahari. Matahari yang menjadi pusat tata surya. Lahirlah teori heliosentris. Kemudian lahirlah pada zaman itu tirani gereja mengeluarkan teorinya adalah geosentris. Jadi ketika Galileo menyatakan teori heliosentris bahwa bumi itu yang mengelilingi matahari, pihak gereja tidak menerima, kemudian lahir teori geosentris, justru bumilah yang menjadi pusat tata surya, tapi sampai sekarang kan tidak diterima teori geosentris, yang diterima adalah heliosentris, maka teori heliosentris ini bisa kita sebut sebagai teori konsisten. Kemudian teori korespondens. Teori korespondens ini tergantung dari korespondensi. Kalau misalkan teori tersebut dari dulu sampai sekarang dipakai dan banyak orang yang menganggap hasil dari teori tersebut masih cocok dengan keadaan sekarang, itu disebut sebagai kebenaran yang bersifat korespondensi. Ijtihad para ulama yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan imam yang lainnya, hasil dari ijtihadnya ini kan melahirkan satu ketetapan hukum
Nah, ketetapan hukum tersebut bisa saja ketika situasi dan kondisi yang suatu saat nanti ini berubah, maka hukum atau ijtihad yang dulu tidak relevan dilakukan dengan ijtihad yang dilakukan dengan situasi kondisi saat ini. Maka itu disebut sebagai korespondensi. Teorinya, ya, ijtihad itu kan kita anggaplah sebagai, kalau misalkan secara kasarnya, berdasarkan hasil dari apa yang dilakukan dari, ya kalau kasarnya, tapi bukan teori, tapi kalau kita ibaratkan sebagai satu pernyataan-pernyataan dari ijtihadnya itu bisa disebut sebagai teori. Kemudian pragmatis, pragmatic theory of truth. Jadi kebenaran bersifat pragmatis, memandang bahwa kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktisnya. Dengan kata lain, suatu pernyataan adalah benar jika pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia. Artinya dilihat dari nilai guna dari pernyataan ilmu. Kalau misalkan ada gunanya, maka teori itu akan dipakai. Kalau sudah tidak ada lagi gunanya, maka teori itu sudah tidak bisa dipakai lagi. Jadi tergantung situasi yang menggunakannya. Ketika banyak orang yang menggunakan, maka teori itu bisa dipakai. Tapi kalau sudah tidak lagi digunakan, teori itu dibuang. Lahirnya Darwin, lahirnya siapa lagi gini kan. Pada saat itu ya ateisme, ya ateis yang mengatakan bahwa saya tidak perlu Tuhan gitu. Itu pada saat itu kan terjadinya terhadap situasi kondisi pada saat itu tirani gereja kan. Jadi tekanan dari gereja sehingga dia mengeluarkan satu statement, satu teori, pandangan dan diikutin oleh banyak orang bahwa saya tidak perlu Tuhan. Pada saat dia mengucapkan saya tidak perlu Tuhan, karena pada saat itu gerejanya bersifat tirani, gerejanya bersifat semena-mena, jadi tidak ada lagi gunanya. Tapi kenyataannya ketika sudah tidak lagi terjadi semacam tirani gereja, ya justru orang ateis itu sepi gitu, bahwa memang memerlukan Tuhan. Yang menyatakan pada saat itu, umpamanya saya perlu Tuhan karena pada saat posisi sedang memerlukan. Ketika misalkan tidak ada lagi Tuhan, tidak ada lagi ke peristiwa tersebut, maka yang mengatakan bahwa saya perlu Tuhan itu sudah tidak lagi berlaku. Nah, itu teori pragmatis. Jadi pragmatisme dipakai kalau masih berlaku, kalau masih ada manfaatnya. Kalau tidak ada, ya sudah tidak ada lagi. Singkat cerita, kalau dalam urusan rumah tangga, misalkan seorang suami mencintai istrinya atau istri mencintai suaminya, sepanjang suaminya masih memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi. Tapi kalau suaminya sudah tidak lagi memiliki kemampuan ekonomi yang pas, saya tidak lagi cinta. Nah, berarti teori itu, cinta itu bersifat pragmatis. Kebenaran yang dilihat dari fungsinya. Selanjutnya, kegunaan teori dalam penelitian. Fungsinya 1. Memperjelas, 2. Merumuskan hipotesis dan merumuskan instrumen penelitian. Yang ketiga adalah membahas hasil penelitian yang selanjutnya digunakan untuk memberikan saran dalam penyelesaian masalah. Jadi ini kenapa bab 2 ada kajian teori. Jadi 1. Memperjelas dan mempertajam ruang lingkup atau konstruk variabel yang akan diteliti. Yang kedua ini merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian. Jadi di bab 3 tadi nanti harus ada hipotesis dan instrumen penelitian. Dari mana kita punya instrumen? Tentu dari hasil kajian teori yang dilakukan pada bab sebelumnya. Dalam menyusun landasan teori di bab 2, perlu dikemukakan deskripsi teori, penelitian yang relevan, kerangka berpikir yang selanjutnya dapat dirumuskan hipotesis dan instrumen penelitian. Jadi di bab 2 ini setelah kajian teori, menurut teori 1, teori 2, teori 3, teori 4, kemudian kita simpulkan. Berdasarkan teori-teori di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kepuasan kerja guru adalah bla 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 bla. Nah, itu adalah deskripsi teori. Kemudian penelitian yang relevan, maka nanti di bab 2 itu harus menghubungkan antara penelitian yang kita kaji dengan penelitian yang sebelumnya sudah diteliti oleh orang.
Jadi nanti penelitian yang relevan itu berfungsi sebagai untuk mengaitkan atau menghubungkan, bukan menduplikasi, tapi menghubungkan hasil penelitian yang kita lakukan saat ini dengan yang sudah. Apakah ada hubungannya atau tidak peneliti sebelumnya dengan saat ini. Kemudian deskripsi teori. Berarti deskripsi teori dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori bukan sekedar pendapat para ahli atau penulis buku dan hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Deskripsi teori paling tidak berisi tentang penjelasan terhadap variabel yang diteliti melalui pendefinisian dan uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai sumber bacaan atau referensi, sehingga ruang lingkup, kedudukan, dan prediksi terhadap hubungan antar variabel yang akan diteliti menjadi jelas dan terarah. Jadi singkatnya deskripsi teori itu jadi uraian yang dilakukan oleh penulis secara sistematis dari hasil pengkajian teori yang teori-teori yang digali yang ada. Jadi mamanya tadi tentang kepuasan kerja guru yang dipengaruhi oleh kepemimpinan manajerial, kepemimpinan kepala sekolah. Jadi kita jelaskan secara teori apa itu kepemimpinan kepala sekolah, apa itu kepuasan kerja guru berdasarkan teori-teori yang ada, baru kita kaji per teori. Namanya juga kajian teori, berarti kita mengkaji atau menginterpretasikan teori-teori yang ada. Jadi kita kaji, kemudian kita simpulkan. Nah, kesimpulan itulah namanya deskripsi teori. Sumber bacaan atau referensi yang baik memenuhi 3 kriteria. Pertama, referensi yang nanti kita pakai itu harus relevansi, artinya cocok dengan variabel yang diteliti. Variabel yang diteliti, contohnya misalkan tentang kepuasan kerja guru dan kepemimpinan kepala sekolah. Nah, maka teori-teori yang kita gali itu yang relevan, artinya yang sesuai dengan variabel yang diangkat. Kalau variabelnya tentang kepuasan kerja guru, tapi kita tidak membahas tentang kepuasan kerja guru dari referensi yang ada, maka tidak relevan. Sehingga kita ambil atau kita kumpulkan beberapa referensi yang dalam referensi tersebut membahas tentang variabel yang kita teliti. Kalau variabel kepuasan kerja guru, cari beberapa sumber referensi, kumpulkan terlebih dahulu referensi-referensi tersebut. Ada hubungannya tidak dengan kepuasan kerja guru? Kalau ada, bisa dijadikan sebagai referensi. Kalau tidak ada, tidak dipakai karena tidak relevan. Maka relevansi ini menjadi kriteria utama karena relevansi ini cocok dengan variabel yang diteliti. Yang kedua, kelengkapan. Kelengkapan ini semakin banyak sumber yang dibaca, tentu akan semakin variatif, tentu akan semakin banyak, nanti akan semakin mudah untuk menghadirkan deskripsi teori kita. Jadi kalau misalkan referensinya tidak lengkap, artinya sumbernya sedikit, maka akan semakin sempit dalam penyusunan atau pengkajian variabel yang diteliti. Yang ketiga, mutakhir, artinya dimensi waktu. Referensi yang kita gunakan harus up to date, harus terbaru. Jadi kalau dalam penulisan skripsi biasanya dibatasi maksimal 10 tahun terakhir. Buku-buku yang dipakai kalau menulisnya tahun 2024, berarti paling maksimal referensi yang tahun 2014. Jadi kalau tahun 2000, tahun 1999 itu buku yang lama, up to date. Kecuali eksak ya. Dan kecuali penelitian sejarah, karena semakin lama justru sumbernya akan semakin bagus. Seperti tadi contoh yang tentang nasabah Alawi, tidak ada nama Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir pada abad ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh dalam referensi atau dalam manuskrip catatan sejarahnya, tiba-tiba muncul di abad 8, 9, 10 nama tersebut. Maka secara pertimbangan referensi mana? Ya, tentu kalau dalam penelitian sejarah itu yang lama itu masih bisa lebih dianggap sebagai autentik. Jadi artinya penelitian yang sifatnya sejarah justru yang lebih lama yang bisa diakui keautentikannya. Karena kan artinya zaman dulu manuskrip namanya.
Tapi kalau dalam penelitian sosial, sifatnya dinamis, terus berubah, itu harus up to date reference. Langkah-langkah dalam melakukan pendeskripsian teori. Satu, tetapkan nama variabel yang diteliti. Jadi langkah-langkah ketika kita membuat bab 2, variabel apa yang akan dibahas? Lihat judul O2, yaitu kepemimpinan kepala sekolah. Yang kedua, kepuasan kerja guru. Kedua, cari sumber-sumber bacaan yang berhubungan dengan dua variabel tersebut. Bisa buku, bisa kamus, bisa jurnal ilmiah, bisa skripsi, bisa disertasi, bisa tesis, sebanyak-banyaknya. Tentunya yang relevan, yang sesuai dengan dua variabel yang diangkat. Kemudian lihat daftar isinya. Jadi dalam satu buku, ketika sudah kita kumpulkan ada 10 buku, tidak 10 buku itu kita buka satu-satu. Lihat daftar isinya. Lihat di daftar isi yang sekira-kiranya ada hubungannya bahasan dalam isi buku tersebut sesuai dengan variabel yang diangkat. Ketika dibuka di daftar isi yang membahas tentang kepuasan kerja guru, ada di bab 5 halaman 90 misalkan dalam buku tersebut. Kita buka halaman 90 dan dalam halaman 90 ternyata ada penjelasan tentang pengertian kepuasan kerja guru. Ambil, berarti nanti di referensinya kita mengambil buku tersebut di halaman 90, bukan di halaman 12. Nah, untuk pembuktian pada saat sidang nanti, yang cukup kita ambil, yang cukup kita bawa, yaitu sampul, tahun terbit, dan halaman 90-nya, atau halaman di mana kita mengambil tulisan tersebut. Nanti kan sidang harus bawa referensi, mana referensinya ketika ditanya oleh dosen, penguji, kita ambil. Kalau bagus ya bukunya yang sudah ditandai. Tapi kalau misalkan buku itu dari minjem, yang harus dikembalikan, kita fotokopi halaman di mana ngambil pengertian, mengambil teori tersebut, dan sampul buku tersebut kita copy ya sebagai bukti bahwa dari sini saya mengambilnya. Kalau internet, ya mungkin internet itu kadang-kadang bisa gimana ya. Jadi sekarang kita ambil, besok tidak ada sumber dari internet itu. Sekarang ada, tapi besok ketika dibutuhkan nggak ada linknya. Kalau buku kan jelas tertulis, buku, skripsi, tesis, jurnal itu jelas. Kemudian cari definisi yang diperlukan, itu tadi cari definisi yang diperlukan dari setiap sumber, bandingkan antara satu sumber dengan sumber yang lain, dan pilih definisi yang sesuai. Jadi kita ambil dari buku 1, ada halaman 90. Ambil tulisannya, kutip, karena itu kutipan. Kepuasan kerja guru adalah bla 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 dari buku itu. Kita ambil lagi buku yang kedua, lihat daftar isinya, buka halaman tertentu. Dibuka umpamanya halaman 30 ini mah. Kemudian menurut siapa itu? Umpamanya menurut Suharsimi dalam bukunya tahun 2023 titik 2 30, artinya halaman 30, kepuasan kerja guru adalah bla 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 bla. Nah, itu dari masing-masing buku referensi yang ada kita ambil, kita kemudian nanti bandingkan mana yang sesuai dengan variabel yang diteliti. Setelah itu kemudian lakukan analisis, renungkan, buat rumusan dengan bahasa sendiri, artinya kita berikan komentar masing-masing teori yang sudah kita ambil dari masing-masing buku atau referensi. Kita komentar, bahasa komentari di sini adalah namanya interpretasi, atau kita tafsirkan dengan menggunakan bahasa sendiri. Ketika kita tafsirkan dengan bahasa sendiri, sesungguhnya dalam posisi itu sedang membuat deskripsi teori. Jadi diinterpretasikan, kemudian dengan bahasa sendiri, deskripsikan teori yang telah dibaca ke dalam tulisan dengan menggunakan bahasa sendiri, sumber bacaan harus dikutip, yang dikutip harus dicantumkan. Teori 1, komentar. Teori 2, komentar. Teori 3, komentar. Teori 4, komentar. Sudah kita mengambil 5 teori umpamanya. Nah, kemudian kita simpulkan berdasarkan teori-teori di atas, teori 1, 2, 3, 4, maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kepuasan kerja guru adalah, nah itu namanya deskripsi teori, calon teori penulis. Itu, jadi kesimpulan dari teori-teori di atas. Dari mana kita punya kesimpulan? Dari hasil penganalisaan
atau hasil interpretasi masing-masing teori yang sudah kita baca satu persatu. Sehingga punya beberapa kosakata, punya pemahaman tersendiri di dalam benak penulis, dituangkan dalam tulisan sendiri, itu namanya deskripsi teori yang nanti akan melahirkan indikator, yang dari indikator itu mampu menyusun instrumen penelitian. Jadi disinilah kekuatannya teori, kekuatannya referensi. Semakin banyak referensi akan memudahkan kita menyusun deskripsi teori. Semakin sedikit kita membaca referensi, maka akan semakin sempit kita menuangkan dengan menggunakan bahasa sendiri. Artinya apa? Semakin banyak kita membaca, semakin banyak kita membandingkan, semakin banyak kita menganalisa atau menginterpretasi, maka beberapa kosakata padanannya kita akan mampu menguraikan dalam bentuk tulisan sendiri. Itu pentingnya referensi atau pentingnya teori. Kemudian yang nomor 2, B selanjutnya adalah penelitian yang relevan. Nah, penelitian yang relevan ini berarti peneliti perlu melakukan pengkajian terkait dengan penelitian yang relevan dengan penelitian sebelumnya. Hasil penelitian yang relevan bukan berarti sama antara dengan apa yang akan diteliti, tetapi masih dalam lingkup variabel yang sama. Dalam melakukan penelitian yang relevan, peneliti melakukan tinjauan terhadap penelitian sebelumnya hanya dilihat dari permasalahan, waktu, dan tempat penelitian, sampel, metode, analisis, dan kesimpulan. Jadi di sini penelitian yang relevan ini hanya dijadikan, bukan berarti kita harus sama dengan peneliti sebelumnya hasilnya, tapi dijadikan sebagai dasar bahwa peneliti sebelumnya memiliki hasil yang sudah ada. Kita sementara hasil kita akan dihubungkan dengan peneliti sebelumnya. Misalkan, peneliti terdahulu melakukan penelitian tentang tingkat penjualan jenis kendaraan bermotor di Jawa Barat. Nah, kemudian peneliti berikutnya melakukan penelitiannya hanya pada tempat yang berbeda, yaitu di Jakarta. Jadi, hanya tempat atau lokasi saja yang berbeda. Nah, peneliti kedua yang di Jakarta ini dapat menggunakan referensi hasil penelitian yang pertama. Jadi, penelitian awal di Bandung, jumlah motor yang dijual sekian. Kemudian ketika dijadikan di Jakarta tempat penjualannya, nah tempat yang pertama ini itu dijadikan referensi. Hasil yang dilakukan pada peneliti terdahulu itu dijadikan referensi untuk penelitian yang selanjutnya. Jadi kalau kita menelaah, meninjau penelitian yang sebelumnya, apa keberhasilan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya? Apa kegagalan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya? Jadi kita punya referensi. Bukan berarti harus hasilnya sama, bukan. Tapi ada dasar yang memang peneliti sebelumnya sudah mengkaji kegagalannya di sini, keberhasilannya di sini. Jadi kita akan mengambil, jangan sampai kegagalan yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya itu terjadi lagi pada peneliti sesudahnya. Kemudian yang C, dalam bab 2 ini ada subbab kerangka berpikir. Apa itu kerangka berpikir? Yaitu model konseptual tentang bagaimana teori ini berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Kerangka berpikir yang dihasilkan dapat berupa kerangka berpikir asosiatif atau hubungan maupun komparatif atau perbandingan. Kerangka berpikir asosiatif dapat menggunakan kalimat jika begini maka akan begitu. Nah, kerangka berpikir. Jadi setelah peneliti relevan, kemudian ada kerangka berpikir. Bagaimana kemampuan penulis menghubungkan antara variabel yang ada di judul. Judul tadi kan pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kepuasan kerja guru. Setelah penulis membaca referensi yang berhubungan dengan kepemimpinan kepala sekolah, yang berhubungan dengan kepuasan kerja guru, bagaimana kemampuan penulis itu mampu menghubungkan antara variabel yang X dengan variabel yang Y. Apakah ada semacam kesinambungan ataukah tidak ada upaya sama sekali atau tidak ada pengaruh sama sekali, bahwa teori yang sudah diuraikan di atasnya
setelah dibaca kemudian penulis tidak memiliki sama sekali relevansi atau hubungan yang saling keterkaitan antara kepemimpinan dengan kepuasan kerja guru. Maka di sini penulis harus memiliki kemampuan menyusun bagaimana membuat satu kerangka berpikir penulis dari kajian teori untuk menghubungkan antar variabel. Kalau dalam kerangka berpikir yang bersifat asosiatif, kurang lebih kalimatnya misalkan jika guru kompeten, maka hasil belajarnya akan tinggi. Berarti jika kepemimpinan kepala sekolah baik, maka kepuasan kerja guru akan baik. Nah, itu berarti kerangka berpikir. Jadi jika bla bla bla, maka akan bla bla bla. Jika kepemimpinan kepala sekolah tidak ditingkatkan dengan baik, berarti jawabannya maka kepuasan kerja guru tidak akan meningkat dengan baik pula. Jadi itu kurang lebih contoh kalimatnya yang nanti dilakukan dalam kerangka berpikir. Jadi kerangka berpikir bisa dibuat dalam deskripsi cerita, bisa dibuat dalam bentuk tabel kerangkanya gitu. Yang penting bagaimana berupaya semaksimal mungkin dari kajian teori yang dibahas di atasnya, penulis bisa menghubungkan antar variabel yang sudah dijelaskan pada deskripsi teori masing-masing. Kerangka berpikir dalam penelitian perlu dikemukakan apabila penelitiannya berkenaan dua variabel atau lebih. Dua variabel berarti ada variabel X, variabel Y. Kepuasan, tadi contoh pengaruh kepemimpinan, transformasi kepemimpinan kepala sekolah, dan terhadap kepuasan kerja guru. Berarti ada dua variabel, yaitu variabel kepemimpinan kepala sekolah dan variabel kepuasan kerja guru. Berarti ada dua variabel atau tiga variabel, kepemimpinan kepala sekolah dan kecerdasan emosional terhadap kepuasan kerja guru. Tiga variabel. Artinya ketika dua atau lebih variabel dalam pembahasan penelitiannya, maka kerangka berpikir ini perlu untuk dikemukakan. Kerangka berpikir disusun ini sebagai dasar dalam menyusun hipotesis. Nanti setelah kerangka berpikir disusun, itu akan mampu menyusun hipotesis. Apabila peneliti hanya membahas satu variabel secara mandiri, nah biasanya kalau umpamanya penelitian yang studi pustaka, penelitian yang dilakukan oleh teman-teman yang satu variabel, maka peneliti cukup mengemukakan deskripsi teori dan argumentasi terhadap variasi besaran variabel yang diteliti. Jadi di sini tidak perlu menyusun satu kerangka berpikir karena tidak bisa menghubungkan antar variabel. Kriteria utama dalam menyusun kerangka berpikir bagaimana alur pikiran yang logis dalam membangun suatu kerangka berpikir dapat membuahkan kesimpulan berupa hipotesis. Kalau judulnya yang studi pustaka, misalkan judulnya yang teman-teman ya, jadi itu berarti tidak mengangkat atau tidak menyusun hipotesis, sehingga tidak menyusun kerangka berpikir karena satu variabel yang diangkat. Tapi kalau dua variabel yang diangkat dalam judul penelitiannya, itu bisa membuat atau bisa menyusun kerangka berpikir. Itu untuk kriteria dalam penyusunan kerangka berpikir. Ini contoh dalam buku Suarsini Aripunto halaman 94. Ada variabel X, ada variabel Y. Katakan variabel X-nya adalah kepemimpinan kepala sekolah, variabel Y-nya kepuasan kerja guru. Nah, kemudian yang dilakukan pada variabel X dan Y masing-masing sama, yaitu uraikan pada masing-masing variabel, membaca buku dan hasil penelitian. Artinya di sini berarti menguraikan beberapa teori-teori yang ada dari referensi yang dikumpulkan. Jadi dalam bab 2 nanti variabel X pengertiannya apa jelaskan. Nanti setelah kita membahas penelitian, membahas tentang variabel X, baru kita jelaskan tentang variabel Y terlebih dahulu. Jadi setelah membaca buku, kemudian deskripsi teori lahir, yaitu kesimpulan dari teori-teori masing-masing variabel, kemudian nanti akan menghasilkan satu kesimpulan. Nah, pada masing-masing variabel hasil kesimpulan dari penelaahan atau interpretasi
referensi yang ada, maka nanti berupaya akan dihubungkan menjadi satu kerangka berpikir, yang nanti kerangka berpikir ini bisa membantu untuk perumusan hipotesis. Proses penyusunan kerangka berpikir menetapkan variabel yang diteliti, membaca buku dan hasil penelitian yang relevan, kemudian deskripsi teori dan hasil penelitian yang relevan, analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian yang relevan, analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian yang relevan, sintesa kesimpulan, baru kerangka berpikir hipotesis. Jadi singkatnya pokoknya di bab 2 itu pertama membahas masing-masing variabel. Apa yang dibahas masing-masing variabel? Jelaskan atau deskripsikan apa saja di buku mana saja yang membahas tentang kepuasan kerja. Bahas teori 1, teori 2, teori 3, kesimpulkan. Nah, kesimpulan namanya deskripsi teori. Kemudian nanti yang variabel 2-nya. Dari teori 1, teori 2, teori 3, teori 4, teori 5, kemudian simpulkan. Namanya deskripsi teori. Kemudian di antara variabel X dan Y, kemudian kita tinjau dari hasil penelitian sebelumnya. Bagaimana hasil penelitian sebelumnya, melakukan penelitian dari dua variabel ini atau masing-masing variabel yang ada pada judul kita, ini bagaimana mereka melakukan penelitiannya. Apakah ada kesalahan, apakah ada kegagalan, ataukah tidak. Jadikan sebagai referensi yang relevan dengan penelitian kita. Kemudian hubungkan pembahasan atau deskripsi teori dari masing-masing variabel ini, hubungkan jadi kerangka berpikir. Nah, setelah kerangka berpikir, maka nanti akan menjadi hipotesis jawaban sementara. Jawaban sementara ini kurang lebih hanya membahas pada apakah terdapat pengaruh atau tidak terdapat pengaruh. Jadi nanti di struktur kalimatnya terdapat pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kepuasan kerja guru. Yang kedua, hipotesisnya tidak terdapat pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kepuasan bekerja. Nah, berdasarkan kerangka berpikir, selanjutnya disusun hipotesis. Bila kerangka berpikirnya berbunyi, jika guru kompeten, maka hasil belajar akan tinggi. Hipotesisnya, ada hubungan yang positif dan signifikan antara kompetensi guru dengan hasil belajar. Itu yang positif. Yang kedua, yang negatifnya, tidak ada hubungan yang positif dan signifikan antara kompetensi guru dengan hasil belajar. Kalau pada judul contoh tadi, jika kepemimpinan kepala sekolah baik, maka kepuasan kerja guru akan meningkat. Hipotesisnya, terdapat pengaruh, kalau judulnya pengaruh, kalau judulnya hubungan berarti terdapat hubungan. Karena tadi judulnya pengaruh berarti terdapat pengaruh yang positif dan signifikan kepemimpinan kepala sekolah terhadap kepuasan kerja guru. Hipotesis yang keduanya, tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan kepemimpinan kepala sekolah terhadap kepuasan kerja guru. Jadi hanya seperti itu kurang lebih struktur kalimat yang dibuat dalam hipotesis penelitian. Itu bila kerangka berpikirnya karena lembaga A menggunakan teknologi pembelajaran yang tinggi, maka kualitas hasil belajar akan lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga B yang teknologi pembelajarannya rendah. Sehingga hipotesisnya terdapat perbedaan, karena komparasi kan, terdapat perbedaan kualitas pembelajaran yang signifikan antara lembaga A dan B, atau hasil belajar lembaga A lebih tinggi bila dibandingkan dengan lembaga B. Yang kedua, tidak terdapat perbedaan. Tinggal gitu aja, yang positifnya menyatakan terdapat, yang negatifnya menyatakan tidak terdapat. Nanti di bab selanjutnya, di bab 4, kita akan menjawab yang mana yang diterima. Apakah yang positif yang terdapat pengaruh atau yang negatif yang tidak dapat pengaruh. Jadi itu yang dijawab. Dan yang terakhir adalah hipotesis. Hipotesis itu jawaban sementara terhadap rumusan penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang dikemukakan baru didasarkan pada teori yang relevan.
belum didasarkan pada fakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan data. Jadi hipotesis itu jawaban sementara yang bisa dianggap benar atau bisa dianggap salah karena belum dilakukan pendalaman fakta-fakta pendalaman atas fakta empiris dan pengumpulan data-data dari lapangan. Jadi baru sebatas jawaban yang bersifat teoritis, bukan jawaban bersifat empirik dengan data. Jadi masih posisi prediction, memprediksikan. Tapi kalau misalkan nanti sudah menjadi hasil, berarti artinya jawaban tersebut bukan lagi hipotesis, tapi menjadi satu jawaban yang berdasarkan pada pendalaman fakta-fakta bersifat empirik. Penelitian yang merumuskan hipotesis yaitu penelitian kuantitatif. Jadi ini memang tadi kan contoh pengaruh, maka ini di bab 2 nanti harus ada hipotesis. Penelitian kualitatif yang teman-teman kebetulan kebanyakan ya, hampir semuanya itu judulnya kualitatif, maka tidak dirumuskan hipotesis. Apabila penelitian kualitatif menemukan hipotesis, maka akan diuji dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian yang bersifat eksploratif dan deskriptif sering tidak perlu merumuskan hipotesis. Studi pustaka, tindakan kelas, kemudian penelitian deskripsi itu biasanya sering tidak menemukan hipotesis. Artinya di sini tidak ada pembuktian atas jawaban sementara dari rangkaian kerangka berpikir yang sudah dirumuskan menjadi hipotesis, kemudian harus dijawab dan jawabannya ini menentukan hipotesis. Jadi tidak ada dalam penelitian kualitatif. Jadi kalau dalam kuantitatif ada judul yang tadi dicontohkan, ini judul yang kuantitatif. Kalau kualitatif berarti aman, lebih ke mungkin bab 2-nya itu kajian teori, kemudian penelitian yang relevan. Udah penelitian yang relevan, kalau perlu umpamanya kerangka berpikir. Jadi tidak ada hipotesis. Itu untuk hipotesis. Kemudian jenis hipotesis, ada hipotesis penelitian, dinyatakan dengan pernyataan, contoh terdapat perbedaan yang signifikan antara semangat belajar anak dari keluarga petani dan nelayan. Berarti ini hipotesis perbandingan. Kalau yang negatifnya berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara semangat belajar anak dari keluarga petani dan nelayan. Contoh lain, ada hubungan yang positif dan signifikan antara kerajinan belajar dengan prestasi belajar anak pada sekolah A. Ini asosiatif. Jadi dalam hipotesis kerjanya atau alternatif hipotesis dinyatakan dalam kalimat positif. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara kerajinan belajar dengan prestasi belajar pada sekolah A. Kalau yang null hipotesisnya dinyatakan dengan kalimat negatif, tidak ada hubungan yang positif dan signifikan antara kerajinan belajar dengan prestasi belajar anak pada sekolah. Itu yang hipotesis. Mungkin dicukupkan sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Jadi penyusunan bab 2. Jadi ini tadi memang sengaja dijelaskan yang metodologi penelitian. Sebetulnya hipotesis nanti ketika metodologi penelitian sudah menginjak di bab 3 akhir dalam pembuktian validasi instrumen, butir-butir instrumen yang disusun. Di situ sudah menggunakan statistik. Kemudian nanti apalagi bab 4 sebagai pembuktian, maka bab 4 ini perlu adanya statistik. Insya Allah mungkin nanti setelah ini menginjak pada bab 3 akhir, karena bab 3 nanti ada instrumen penelitian, kemudian ada subbab uji instrumen penelitian, karena setiap instrumen sebelum dilakukan penelitian itu harus diujikan terlebih dahulu. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi. Saya tutup untuk malam ini. Kebetulan sampai malam ya. Malam ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.